Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak sanggup kita untuk menghitung daripada nikmat-nikmat tersebut. Kembali kita akan membahas apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pedoman hidup dan kehidupan kita untuk selamat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Kita akan membahas satu risalah kecil, di mana risalah ini adalah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dengan tema Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam mengenali, dalam memahami, dalam mengetahui perkara-perkara kesyirikan. Karena dengan memahami ini, insyaallah ta'ala seseorang akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Tetapi jika seseorang itu salah dan keliru, bahkan sampai tidak memahaminya, maka jangan diharapkan dia akan selamat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Di pekan yang lalu telah kita bahas Al-Qawaidul Ula, satu kaidah yang pertama dalam 4 kaidah tersebut, di mana beliau menuliskan kaidah tersebut, a'lama annal kuffar alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq ar-raziqu al-mudabbiru wa anna dzalika lam yudakhilhum fil Islam. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka qatalahum, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka itu adalah muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq, meyakini dalam hati dan pikiran mereka bahwa Allah adalah yang menciptakannya. Kemudian Ar-Razi', Allah itu adalah yang memberikan rizki. Al-Mudabbir, Allah itu adalah yang mengurusnya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi pemahaman apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang beriman. Sehingga dalam kaidah yang pertama ini, di pekan yang lalu telah kita bahas kurang lebih 4 pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama adalah para ulama membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena dengan memahami 3 tauhid ini, kita akan paham apakah kita sudah sempurna bertauhid kepada Allah. Kalau hanya satu saja, mereka kaum kafir Quraisy juga bertauhid, ya. Tetapi tauhidnya adalah tidak sempurna. Tauhidnya yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat tidak ada dalam hati dan pikiran mereka. Yang kedua, mengapa 3 tauhid ini adalah harus, ya, setiap individu memilikinya?
Karena ketika satu saja, maka ini adalah tidak sesuai dan tidak dikatakan orang tersebut adalah beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Contohnya adalah kaum Quraisy. Mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah, ya. Tidak sempurna 3 tauhid itu ada dalam dirinya, maka dia tidak termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian pelajaran yang keempat, mengapa mereka orang-orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah? Karena pada dasarnya kalau kita telusuri sampai daripada keturunan mereka, mereka adalah keturunan daripada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka adalah masih mentauhidkan Allah, masih mengenal Allah, ya, masih mengenal Allah. Sehingga pelajaran yang keempat, ternyata ada dari kalangan mereka, ya, kafir-kafir Quraisy yang menyesatkan mereka, yang diawali dengan seseorang yang dijadikan panutan yang bernama Amr bin Luhai, ya. Amr bin Luhai inilah orang yang pertama yang menyesatkan akidah mereka, ya, dari akidah yang benar, ya, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran yang kelima, bahwa ternyata kalau dari segi manusia adalah Amr bin Luhai yang telah menyesatkan mereka kaum Quraisy. Sedangkan dari segi yang lain ternyata ada peranan syaitan dalam menyesatkan manusia, ya. Jadi tidak sekonyong-konyong mereka kafir Quraisy, ya, mempunyai pemahaman rububiyah lalu tidak mau memahami uluhiyah dan asma wa sifat. Tetapi dalam perkara tersebut ternyata ada unsur lain, yaitu syaitan yang mempunyai peranan menyesatkan manusia. Dari sekian banyak, ya, tipu daya syaitan, maka ada 2 langkah kunci, senjata ampuh syaitan dalam rangka menyesatkan manusia, yang mana ujung-ujungnya Allah Ta'ala pernah janjikan di penghujung surat Shad, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh, aku akan masukkan engkau, hai syaitan, dan pengikut-pengikut engkau semuanya ke dalam neraka jahanam. Ini janji Allah, ya. Sehingga syaitan menginginkan manusia itu menjadi pengikutnya dan menemaninya kelak di yaumil qiyamah masuk ke dalam neraka jahanam. 2 jurus, 2 langkah syaitan yang sangat ampuh, dan banyak manusia terjerumus dalam 2 jurus tersebut, yaitu yang pertama adalah subuhat. Subuhat, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara yang halal dan yang haram terdapat perkara yang remeng-remeng, samar, tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia itu adalah tidak paham tentang perkara syubhat ini, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Faman ittaqas syubhat faqad istabara'a lidinihi wa irdi." Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia akan menjaga kehormatannya dan agamanya. Sebaliknya, waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Syaitan menjadikan perkara ini agar manusia terjatuh dalam perkara yang haram, ya. Dan perkara ini adalah dititikkan kepada hati dan pikiran, sehingga hati dan pikirannya adalah menyesatkan, ya. Tidak jelas antara yang hak dan yang batil. Mungkin yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak, ya. Yang syirik dijadikan tauhid, yang tauhid dijadikan syirik, yang bid'ah dijadikan sunnah, yang sunnah dijadikan bid'ah. Ini adalah perkara subhat, masuknya subhat, ya. Dan ini adalah peranan syaitan. Kemudian yang kedua, syaitan mempunyai jurus, ya,
yaitu dengan syahwat, ya, dengan syahwat. Dan ini adalah Allah Ta'ala pernah jelaskan dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa membawa kepada perkara-perkara keburukan. Sehingga syaitan menjadikan kemauan, ya, dari tabiat-tabiat manusia itu dijadikan untuk menjadi, ya, sasaran bagi manusia, sehingga manusia, ya, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang menarik hawa nafsu, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan, takutkan atas kalian adalah syahwat, ya, mengikuti, ya, butunikum, perut-perut kalian, wa furujikum, dan kemaluan-kemaluan kalian. Kalau syahwat itu antara perut dan kemaluan, ya, antara perut dan kemaluan. Sedangkan subuhat adalah antara hati dan pikiran, ya. Kedua-duanya ini adalah menjadi sarana untuk menyesatkan manusia. Contohnya adalah telah tersesatkan kaum Quraisy, ya. Mereka adalah terkena subuhat sehingga mereka tidak mau memahami tauhid uluhiyah. Dan kemudian yang menjadi renungan kita bahwa dalam Al-Quran Allah Ta'ala jelaskan kurang lebih 9 profesi syaitan. 9 profesi syaitan. Yang pertama Allah jelaskan bahwa syaitan itu mempunyai profesi la'aqudanna. Artinya adalah pasti aku akan selalu menghalangi. Ya, dan ini Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, pasti la'aqudanna lahum, aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini yang pertama. Sehingga setiap jalan menuju jalannya Allah pasti dihalangi oleh profesi syaitan. Ya, pasti dihalangi. Ya. Ini profesi yang pertama. Profesi yang kedua, Allah jelaskan bahwa di antara profesi syaitan adalah la'atiyannahum, pasti aku akan datangi mereka. Ya, Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat ke-17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya. Kemudian kata syaitan, ya, pasti aku akan datangi dia. Siapa? Orang-orang yang akan menjalani ibadah kepada Allah. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Sampai tidak ada lagi yang beriman, hanya sedikit. Ya. Tidak ada yang engkau dapatkan banyak dari mereka yang beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah.